Sudah pada nyakit. Ano? Nanya mo yun nga abis yung kasi pisong jarak kilo-kilo tiap dintan. Oh, 3 kilo tiap tintan. Oo. Masya Allah. Itong olahraga ya gimana? Oh, itu Aki yang mau menebar benih di Siang-siangnya itong olahraga. sawah nih. Jadi habis panen menebar benih untuk persiapan musim tanaman berikutnya. Nah, kita coba lihat ya kegiatannya di lebih dekat. Ada irigasinya nih, irigasi kecil. Namun sangat membantu ini teman-teman untuk sawah yang berada di sekitar dalamnya ya, yang jauh dari irigasi utamanya, dialiri dengan irigasi tersier ya. Dulu di era Pak Harto pembangunan irigasi sangat masif teman-teman. Irigasi yang utama, sekunder, tersier sampai ke arah sawahnya seperti ini nih teman-teman. Indah, Indonesia indah. Hati-hatinya Ki, KHD pilih di sepeleset. Subhanallah, usia 79 tahun masih berkegiatan di kampung halaman dan sehat teman-teman. Menjadi inspirasi buat Uda TPM untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dari pelajaran Aki tersebut, menghindari makanan-makanan yang berpengawet ya. Makanan-makanan yang lebih alami, lebih original, lebih organik ya teman-teman. Baik minuman maupun makanan. Kegiatan Aki menyiapkan pabinihan atau tempat pembibitan padi, walaupun sebenarnya belum dipanen nih teman-teman. Jadi sepertinya benih yang dibawa tadi Aki di dalam bentuk karung itu barangkali hasil menyimpan benih yang sebelumnya, atau barangkali juga mungkin membeli ataupun menyimpan dari kegiatan panen sebelumnya. Luar biasa ya. Padahal padinya belum dipanen nih, kena hujan jadi agak rebah. Nah, saluran-saluran air seperti ini termasuk dalam irigasi nih teman-teman. Ini mungkin lebih ke sekunder, kalau di sini ya agak lebar. Sementara yang mengakses langsung ke sawahannya biasanya termasuk kategori tersier. Di era Pak Harto luar biasa masifnya pembangunan irigasi teman-teman, yang menyebabkan program swasembada beras di era Pak Harto tercapai ya. Pertama karena mungkin luasannya, yang kedua juga intensifikasi ya dalam bentuk irigasi yang baik, bibit yang baik, sarana produksi pertanian yang baik juga, termasuk pupuk ya. Di masa itu pupuk relatif lebih mudah diperoleh, dan kabarnya sekarang agak sulit ya, terutama pupuk subsidi. Uda TPM sempat mendapat informasi hal-hal tersebut yang terkini ya. Jadi jangan berharap ada pupuk subsidi yang beredar di sekitar kita. Yang ada adalah pupuk yang dijual secara komersial. Akibat mungkin distribusi yang buruk dan akses terhadap macam-macam ya, kriteria mendapatkan pupuk subsidi juga mungkin tidak mudah ya. Tempat istirahat Bapak yang sedang mengolah pasca panen. Semalam sempat hujan jadi kebasahan dari bawah ya. Proses pengeringan. Saat ini harga gabah kering di pengepul 6.500 per kilogram. Jadi biasanya dikumpulin di tepi jalan, nanti ada tinggal ngebel ke pengepul, diambil di tepi jalan. Jadi nggak sampai dibawa ke rumah gitu ya teman-teman. Jadi informasi dari Bapak tadi, sebenarnya ini profil dari sawah di Sawah Lega Ciberung ini merupakan sawah tada hujan. Jadi meskipun ada semacam irigasi tersier, ini berpengaruhnya dari bukit ya, di mana ada simpanan air, sehingga barangkali maksimal ini dalam setahun hanya bisa menanam 2 kali. Ya selebihnya kalau memang hujannya tidak terlalu banyak, hanya 1 kali dalam setahun. Karena memang bukan gunung, ini hanya bukit saja teman-teman, jadi tidak ada sungai yang melintasi sekitar ini ya. Barangkali ini hanya semacam rembesan dari hujan yang tersimpan di bukit-bukit di sekitar Sawah Lega ini. Jadi pentingnya penghijauan di hulu ya, bukit-bukit ini menyimpan air yang menyebabkan ada aliran air yang bisa mengairi
mengairi pesawahan dalam musim tanam 2 kali bila mana hujannya cukup panjang dalam setahun ya. Proses tabur benih, pabinihan ya teman-teman, yang metodenya kering ya, jadi tidak direndam dulu bibitnya, gabahnya, tapi langsung ditabur di media tanam yang sudah dibersihkan, kayak semacam huma ini lebih tepatnya ya, katanya untuk biar diambilnya juga lebih mudah. Dalam waktu seminggu terkena hujan dia sudah berkecambah ya, tumbuh. Nah yang sebelah sana sepertinya jenis varietasnya beda, ada rojo lele ya katanya ya tadi. Yang ini tadi kurang jelas varietasnya apa, tapi 2 varietas yang berbeda sebelah kiri dan kanan. Ada juga yang metode pembibitan dengan intensifikasi air nih teman-teman, yang diolah dulu lahannya menjadi semacam media tanam yang berupa lumpur halus ya, dengan cukup air. Namun itu biasanya direndam dulu benihnya hingga mungkin semalam, 2 malam atau 3 malam ya, sehingga sudah mulai tumbuh berkecambah, baru ditanam atau ditabur. Kalau ini langsung dari karung ya. Subhanallah ya, kita tahunya proses memakannya aja di meja makan. Ini kita lihat dari awal, Aki yang sudah berusia 79 tahun tapi masih bersemangat untuk mensupport masyarakat kita untuk tetap dapat pangan yang baik. Proses pembinihan di Desa Ciberung tanggal 29 Maret H-2 Lebaran 2025 1446 Hijriah pukul 9 lewat. Sawah tada hujan di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Ada irigasi, namun irigasi yang tada hujan ya, dari sekitar bukit yang berada di atas, bukan gunung ya teman-teman. Tapi memang diselimuti dengan kabut ya pada saat pagi ataupun sore. Jadi habis ditebar nanti ditutup dengan jerami atau terpal ya, agar tidak kena hujan lalu lari-lari ya bendinya. Berantakan mohon. Jadi palid ya. Palid. Ya betul. Palid. Ayo ditutupan mah palid. Leres. Jadi habis ditabur. Kalau hujan kan nanti ada aliran air ya, khawatirnya dia terbawa arus, jadi ditutup dengan jerami ataupun terpal. Metode yang baik ya. Sebelumnya ini diberikan semacam saluran kecil di pinggirannya ya, untuk menampung air hujan, jadi tidak kemana-mana. Jadi larinya ke selokan kecil di pinggiran ya. Nah, jadi ini kan miringnya ke kiri nih. Jadi yang sebelah kanan tidak menggunakan selokan. Betul-betul ini ya, petani sudah sebenarnya pintar. Dia sudah bertahun-tahun bertani dan tahu metode apa yang harus dipakai. Arus mudik ramai sekali teman-teman. Tadi ada komunitas atau rombongan motor mengarah dari arah kiri sebelah barat ke timur. Jadi sepertinya H-2, H-3 ini merupakan puncak mudik ya. Kalau melihat pemberitaan sempat macet di Cipali pada saat kemarin ya, di hari pertama di berbaran atau cuti bersama. Proses pembenihan padi metode kering nih teman-teman. Jadi tidak diolah dulu lahannya, hanya dibersihkan ya. Kalau di sini tidak diledokkan gitu ya, tidak digaru ataupun diberi air, namun berupa lahan yang sudah dibersihkan namun kondisinya kering. Nanti menunggu hujan untuk proses pertumbuhannya.